Ada seorang putri yang bernama Sarah. Sarah adalah seorang putri yang sangat cantik dan sehat. Bagi Sarah, ibunya adalah pahlawan karena dialah ibu sekaligus ilmuwan terbaik di dunia. Tetapi bahkan ibunya pun tak bisa menemukan obat untuk penyakit akibat virus corona. Oh, buat apa sih penyakit COVID-19 itu? Tanya Sarah kepada ibunya. COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan virus corona. Kita tidak bisa melihatnya karena ukurannya itu sangat kecil. Tapi virusnya bisa menyebar lewat batuk atau bersin, hasyim dari orang yang sakit atau benda yang ada di sekitarnya. Orang yang tertular akan mengalami demam dan batuk. Mereka bisa juga sulit dalam bernafas. Jadi, kenapa tidak kelihatan, Ki? Kita tidak bisa melawannya, Kak? Tanya Sarah lagi. Kita bisa menghadapinya. Itulah alasan ibu ingin Sarah tetap sehat. Dengan tetap sehat, kamu sudah membantu kita semua. Sarah bisa jadi pahlawan ibu. Iya nak ya? Jadi pahlawan ibu. Pahlawan. Pahlawan. Menjelang tidur, Sarah tidak merasa seperti pahlawan sama sekali. Ia sangat bersedih. Ia ingin bersekolah, tetapi sekolah diliburkan. Ia ingin bertemu teman-teman. Sarah ingin virus corona tak lagi membuatnya takut. Pahlawan punya kekuatan super apa? Saat Sarah sudah mulai terlelap, Akunya bisa apa? aku butuh makhluk yang bisa terbang, bersuara lantang, dan bisa membantuku. Wuts! Satu sosok menakjubkan muncul di bawah sinar bulan. Hei, kamu siapa? Aku Aryo. Aku belum pernah melihat Aryo. Tapi aku selalu ada di sini. Aku datang dari hatimu yang baik. Apakah kamu bisa membantuku memberitahu anak-anak di seluruh dunia tentang virus corona? Ucap Sarah. Aku bisa jadi pahlawan. Tapi tunggu dulu. Apakah aku aman kalau kita bepergian di tengah wabah virus corona, Aryo? Hanya jika bersama aku, Sarah. Takkan ada bahaya selama kita bersama. Lalu Sarah naik ke punggung Aryo, keluar dari jendela. Mereka terbang ke arah bintang-bintang dan menyapa bulan. Hai bintang-bintang, hai bulan. Senangnya aku bisa berkeliling denganmu, Aryo. Kau binatang yang sangat indah. Saat matahari terbit, mereka mendarat di gurun pasir. Ada beberapa anak sedang bermain, bersorak gembira dan melambaikan tangan ke arah Sarah dan Aryo. Selamat datang, namaku Salim. Seru seorang anak laki-laki. Kalian sedang apa di sini? Maaf ya, kami tak bisa mendekat karena harus menjaga jarak sedikitnya 1 meter. Hai, aku Sarah dan ini Aryo. Tahukah kamu kalau anak-anak juga bisa melindungi tetangga, teman, orang tua, kakek dan nenek mereka dari virus corona? Kita bisa melakukannya dengan cuci tangan, pakai sabun dan air. Tugas Salim sambil tersenyum. Kami tahu Sarah, saat kami batuk, kami juga menutup mulut dan kami tak lagi bersalaman, hanya melambaikan tangan. Kami berusaha tetap di dalam rumah, tetapi kami tinggal di kota yang sangat ramai. Ada beberapa orang yang masih keluar. Tampaknya aku bisa membantu. Aryo terbang dengan Salim dan Sarah. Ia terbang di atas kota. Salim berteriak kepada anak-anak di jalan. Hai kalian semua,
sampaikan pada keluarga kalian. Kalian lebih aman di rumah. Orang-orang takjub. Mereka melambaikan tangan lalu masuk ke dalam rumahnya. Apa yang bisa kalian lakukan saat takut? Aku biasanya membayangkan orang yang membuatku merasa aman. Aku juga. Orang-orang yang membuatku merasa aman itu misalnya kakek nenekku, kata Salem. Aku rindu kakek nenekku, tapi aku tidak boleh memeluk mereka karena aku bisa saja menularkan virus corona. Jika kita rindu kepada orang-orang tersayang karena tak berjumpa, itu tandanya kita peduli kepada mereka, kata Aryo. Apakah kalian mau bertemu dengan pahlawan-pahlawan lainnya? Tentu saja, ayo kita berangkat, kata Sasa dan Salem. Baiklah, temanku Sasa punya kekuatan super yang sangat istimewa, kata Aryo. Ayo kita berangkat. Lalu Aryo mengepakkan sayapnya. Mereka mendarat di sebuah desa kecil. Seorang anak perempuan sedang memetik bunga di halaman. Dia tertawa saat melihat Aryo dan anak-anak duduk di sayapnya. Kalian sedang apa di sini? Aku ingin teman-temanku mempelajari kekuatan supermu. Memangnya apa kekuatan superku? Tanya Sasa. Kamu tetap tinggal di rumah saat ada anggota keluarga yang sakit, sehingga tidak menularkan virus corona ke orang lain. Iya, ayahku sakit. Ia tetap di kamar hingga benar-benar pulih, kata Sasa. Kemudian mereka berpamitan kepada Sasa dan melanjutkan perjalanan. Udara menjadi lebih hangat ketika mereka mendarat di sebuah pulau di tengah lautan. Di sana mereka melihat sebuah kampung yang cukup ramai. Seorang gadis melihat mereka lalu melambaikan tangan dari kejauhan. Hai Aryo, aku senang bisa bertemu dengan teman-temanmu. Namaku Laila. Hai Laila, aku Sarah dan ini Salem, sahut Sarah. Tampaknya kamu sedang bingung melindungi diri dari virus corona. Selain menjaga jarak, apalagi yang kamu lakukan? Kami mencuci tangan dengan sabun dan air, jawab Laila. Kami semua mencoba untuk berani, tapi aku khawatir, ujar Laila. Maukah kalian mendengarkanku? Aku sangat takut karena mendengar ada yang sakit lalu meninggal. Apa benar orang bisa meninggal karena virus corona? Aryo mengalas nafas panjang lalu menundukkan tubuh raksasanya. Benar, pahlawan-pahlawan kecilku ini memang tidak seperti biasa, jawab Aryo. Sebagian orang tidak merasa sakit sama sekali. Sebagian sakit parah dan beberapa orang meninggal. Itulah mengapa kita harus sangat berhati-hati, terutama jika berinteraksi dengan orang. Dimanapun kita berada, kita bisa menunjukkan kepedulian kita kepada sesama. Maukah kamu bergabung di perjalanan kami? Laila memutuskan untuk ikut bersama Aryo dan teman-teman barunya. Perlahan mulai tampak gunung bersalju. Aryo lalu mendaratkan di sebuah kota kecil. Kita terbang lagi. Aryo, halo Kim. Ketika itu Aryo mengatakan, teman-teman, aku ingin kalian bertemu dengan beberapa temanku yang pernah tertular virus corona lalu kembali pulih. Bagaimana rasanya? Aku batuk dan kadang demam tinggi. Aku juga merasa sangat lelah dan tidak ingin bermain selama beberapa hari, jawab Kim. Aku banyak beristirahat, keluargaku merawatku. Setelah beberapa minggu kami sehat kembali. Aku teman Kim, kata salah satu anak lainnya. Kami tetap berteman dengan Kim meskipun ia terinfeksi virus corona. Walaupun itu berarti harus saling menjaga jarak. Tiba saatnya pulang, Sarah harus berpisah dengan teman-teman barunya. Sarah merasa sedih karena mereka mungkin takkan berjumpa lagi. Aryo mengantarkan ke rumahnya mereka masing-masing sebelum pergi. Ia menemani Sarah sehingga tertidur. Apakah besok kita bisa jalan-jalan lagi? Tidak, Sarah. Sekarang kamu harus bersama keluargamu,
Jawab Aryo. Ingatlah cerita kita hari ini. Kamu bisa menjaga orang-orang tersayang dengan mencuci tangan dan tetap di rumah. Aku selalu bersamamu. Kau pahlawanku, bisik Sarah. Sarah, kau juga pahlawanku. Saya terlelap dan saat bangun keesokan harinya, Aryo telah pergi. Sarah menghampiri ibunya untuk menceritakan pengalaman bersama teman-temannya. Kita semua bisa menjaga satu sama lain, Bu, katanya. Aku bertemu banyak sekali pahlawan saat berpetualangan. Benar sekali Sarah, ada banyak pahlawan yang memastikan orang-orang yang tetap aman dari virus corona, seperti para dokter dan perawat. Tapi kamu benar, kita semua jadi pahlawan setiap hari, dan kamu pahlawan yang paling hebat. Nah, demikianlah cerita dari Kanisa. Apa yang bisa diambil hikmahnya? Pertama, kita harus rajin membersihkan diri. Pertama, mencuci tangan, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan tetap bersilaturahmi walaupun kita hanya bisa melambaikan tangan buat teman-teman kita. Dan inilah cara kita menghadapi COVID-19 buat anak-anak. Terima kasih dari Kak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.